Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD. Di video kali ini saya akan mengupdate pemakaian 1 bulan saya terhadap laptop HP Omen 15 2020 yang versi RTX 3060 ya. Nah, pertama-tama kita akan lihat speknya dulu ya. Ini dari CPU-nya menggunakan AMD Ryzen 5. Nah, kalian kalau ingin membaca speknya itu di pause aja ya. Saya akan cepat saja. GPU integratednya dan GPU dedicated. Habis itu kita lihat benchmarknya ya. Nah, benchmarknya ini saya ambil screenshot saja ya dari video benchmark cepat saya yang sebelumnya. Nah, ini Cinebench R20, Cinebench R23. Nah, ini benchmark yang baru ya. Geekbench 5. Habis itu 3D Mark dan SSD. Oke, kita lanjutkan untuk masuk ke sesi berikutnya, yaitu pendapat saya atau pengalaman saya menggunakan laptop ini selama 1 bulan. Yang pertama-tama tuh saya masih tetap salah pencet ya di bagian ini ya, keyboardnya. Kalau di LED tuh kan saya terbiasa pakai keyboard mechanical yang TKL ya, jadi di LED-nya tuh ada di sini ya, di pause. Nah, ini saya masih sering salah pencet ya dari ketimbang ini. Dan untuk kalian yang khawatir kok tombol powernya menyatu dengan keyboard yang versi sekarang ini, tenang saja, karena ini sudah diberikan solusi yang cukup baik ya oleh HP Omen ini. Dia powernya tuh di sebelah kiri di LED ya. Jadi kan tombol power tuh biasanya ada di sini ya, di toggle di LED-nya, tapi dia tuh ada di sini. Nah, itu jadi, dan untuk menekannya juga beda ya dengan tombol-tombol keyboard yang lainnya. Nah, itu dari keyboard. Kalau dari layar sih saya merasa nyaman-nyaman aja kalau dari layar. Dan ini untuk segera informasi, dia tuh brightness-nya full ya. Tunggu dulu, ada backlight gara-gara di situ silau. Nah, ini ya, ini full ya, dan ruangan ini cukup terang ya. Ini kan dari sudut pandang kamera. Kalau dari sudut pandang saya, kalau berdiri tegak itu di atas ini. Nah, kira-kira seperti ini saya melihatnya, jadi lumayan cerah ya. Nah, untuk material sendiri, material touchpad belum bisa saya konfirmasi ya, terbuat dari kaca atau plastik ya. Ini ya. Yang pasti dia tuh belum ada lecet ya kalau saya lihat ya, selama 1 bulan. Dan material di layarnya ini, belakang layarnya ini ternyata plastik ya, ini ya. Ini plastik ya guys. Saya kira waktu itu metal ya, ternyata plastik. Jadi yang untuk bagian metalnya hanya ini aja ya, di decknya aja ya, keyboard deck dan palm rest-nya ya. Nah, bagaimana untuk gamingnya yang saya rasakan di laptop ini lancar-lancar aja ya. Tetapi ada tapinya ini, suhunya itu panas ya, terutama di CPU-nya. Kenapa? Karena dia tuh pernah menyentuh 90 derajat ya. Nah, itu ada solusinya ya. Dan untuk GPU-nya suhunya itu ya
adem-adem aja ya, 60, sesekali ke 70 ya. Nah, untuk masalah CPU yang terlalu panas saya punya solusinya ya. Nah, itu di registry editor. Nanti kita masuk ke settingan yang di sini ya. Mungkin ini akan saya bikin video tersendiri ya, soalnya agak ribet ya. Dan out of context kalau saya jelaskan di sini. Jadi ada solusinya ya. Settingan itu untuk membuat prosesor kita itu tidak bekerja di posisi boostingnya. Jadi dia akan berada di sekitar 3,3 GHz ya, sesuai klaim CPU-nya itu di boost clock base-nya. Nah, untuk sisi suara, untuk segi suaranya ya nggak ada komplain ya, nggak ada komplain sama sekali. Dan yang tidak enak itu, tidak menyenangkan itu di backlit keyboardnya ya. Nah, setelah kalian menyalakan itu, kalian tidak bisa mengatur efeknya lewat keyboard ini ya, lewat shortcut keyboard nggak bisa. Mengatur kecerahannya juga harus pakai software gitu ya, kekurangan ini ya. Tapi saya tidak permasalahkan karena ya jarang saya gunakan backlit ini, paling untuk malam-malam hari aja ya. Oke, motor lewat tadi. Nah, jadi kesimpulannya itu bagus ya ini laptop ya. Tapi kalau kalian jangan jadikan ini untuk sebagai acuan untuk membeli laptop yang sama ya. Saya rasa kalau kalian ingin performa gaming yang lebih tinggi, laptop lain tuh ada ya. Masih banyak juga ya laptop yang mengimbangi bahkan melebihi laptop ini. Dan ya begitu saja ya. Dan alasan saya mengapa membeli laptop ini karena satu itu layarnya ya. Layarnya kenapa? Dia itu 100% sRGB ya. Ya mendekati 100 sRGB ya. Dan yang kedua itu baterainya tuh tinggi ya. Bukan tinggi sih, besar ya, 70,9 watt hour ya. Jadi itu sudah cukup lah untuk sehari-hari, untuk keluar. Jadi nggak perlu bawa adaptornya kemana-mana gitu. Nah, untuk daya tahan baterainya juga lumayan bagus ya. Nah, di sekitaran 40% dia bisa bertahan 3 jam ya. Dan ini tuh full brightness ya, yang tadi saya perlihatkan. Nah, jadi cukup awet lah ya baterainya kalau tidak dipakaikan adapter ya. Begitu saja pertimbangan saya untuk membeli laptop ini. Untuk siapa laptop ini? Ya untuk yang mobilitasnya tinggi ya. Dan ini juga tidak terlalu berat ya. Jadi total beratnya ini 2,6 kilo ya bersama adaptornya kalau kalian ingin bawa casannya. Dan 2,2 kilo untuk laptopnya sendiri tanpa adaptornya. Jadi adaptornya sekitar 400 gram atau 500 gram lah ya, segitulah. Saya juga lupa ya guys. Oke ya begitu. Dan satu lagi, untuk benchmark ini kalian juga jangan jadikan patokan ya, karena ini sama juga dengan ngegacha ya. Kenapa ngegacha? Karena ya yang pasti itu kalian akan dapat prosesor Ryzen-nya itu pasti, tapi kalian tidak tahu performa persilikonnya itu pasti beda-beda di setiap device ya. Nah, ini jangan dijadikan patokan juga ya. Mungkin kalian bisa lebih tinggi daripada ini, atau mungkin bisa lebih rendah juga ya daripada ini ya, Geekbench-nya. Sama dengan synthetic benchmark yang lain-lainnya. Nah, begitu ya, jangan jadikan benchmark sebagai patokan ya untuk kalian membeli. Nah, jadi apa yang harus kalian
pertimbangkan untuk membeli laptop ya, yaitu kebutuhan kalian. Kalau saya tadi baterainya ini besar, layarnya 100% sRGB, nah itu udah cukup ya buat saya. Oke, begitu saya guys. Terima kasih sudah nonton sampai ke detik ini, dan semoga tidak sampai 10 menit lebih ya ini video ya. Kalau ada kekurangan tulis di kolom komentar aja ya, nanti saya jawab ya. Oh ya, yang terakhir lagi, jangan lupa subscribe guys. Subscribe itu ya bikin janganlah, pokoknya subscribe aja ya, biar saya bisa memasukkan AdSense ke YouTube saya. Terima kasih guys.